Iran's Navy commander has a message for America. A new weapon is coming. It will be deployed at close range, and he says he hopes the enemy won't have a heart attack. Tehran claims it struck the USS Abraham Lincoln 7 times and says it hasn't shown America the worst of it yet. As tensions between America and Iran continue to rise, the Strait of Hormuz is the biggest flashpoint between the two sides. The strategic waterway has now turned into a battle of blockades, with neither side agreeing to dial back. And in the latest, Iran's President Masoud Pezeshkian has said that the US naval blockade of Iranian ports is doomed to fail, as it would deepen disruptions in the Gulf and fail to achieve its objectives. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran belum menemui titik temu hingga saat ini. Situasi semakin memanas setelah Komandan Angkatan Laut Perang Iran, Shahram Irani, menyatakan kesiapannya untuk kembali berperang. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, Shahram mengancam Donald Trump dengan meluncurkan senjata baru. Senjata ini diklaim bakal membuat musuh ketakutan dengan dampak psikologis yang ditimbulkan jauh lebih besar dari biasanya. Belum meluncur senjata ini, nyali tentara Amerika Serikat seketika ciut. Layaknya singa ompong yang kehilangan taringnya, armada tempur maritim Paman Sam mulai bergerak meninggalkan Selat Hormuz. Kepala USS Gerald R. Ford yang menyangkut 75 pesawat dan 4.000 prajurit kini sudah tidak berada di Selat Hormuz dan menuju pelabuhan Firigina. Kondisi ini diperparah dengan pernyataan Mojtaba Khamenei yang menolak tunduk proposal dari Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran ini menyatakan teknologi nuklir dan roket sebagai kekayaan nasional yang tidak bisa diganggu-gugat. Trump juga menyatakan kesiapannya untuk menyerang Iran dalam waktu dekat. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini? Apakah Iran kembali bisa membuat prajurit Paman Sam terkena mental? Cetak Gol coba merangkum pecahnya perang Amerika Serikat-Iran di tengah perundingan yang tidak pasti sebagai berikut. Guncangan dahsyat AS, Iran luncurkan senjata baru. Sejak gencatan senjata yang sudah berjalan 3 minggu, kita belum menerima kabar baik. Amerika Serikat dan Iran sama-sama masih bersikukuh mempertahankan proposalnya masing-masing. Donald Trump menolak proposal Iran karena persyaratan yang diajukan tidak masuk akal. Dengan gaya bicara keras, sang presiden menyatakan perundingan ini hampir dipastikan gagal. Mereka meminta hal-hal yang tidak bisa saya setujui, kata Trump dengan nada emosi. Trump pun gak ragu akan kembali menyerang Iran di tanggal 4 Mei mendatang. Sang presiden memberikan tenggat waktu sampai perwakilan Iran mau menandatangani proposal tersebut. Saya akan menghancurkan mereka jika negosiasi ini gagal. Sebentar lagi kami akan menyerang, tegas Trump. Ancaman Trump gak mempan untuk bangsa Persia yang sedari dulu sudah dikenal tahan banting. Republik Islam Iran dengan tegas tidak akan tunduk dengan perintah apapun dari Washington. Gak tanggung-tanggung pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mojtaba Khamenei. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan tetap mempertahankan nuklir mereka sampai dengan kapanpun. Menurut Mojtaba, teknologi nuklir dan roket sebagai kekayaan nasional yang tidak bisa diganggu-gugat. Pihak asing tidak boleh mengintervensi ataupun mencoba untuk menghapusnya. 90 juta warga Iran yang bangga dan terhormat di dalam dan luar negeri menganggap seluruh kapasitas berbasis identitas Iran, baik spiritual, manusia, ilmiah, industri, maupun teknologi dari nanoteknologi dan bioteknologi, hingga kemampuan nuklir dan rudal sebagai sesuatu yang bersifat nasional, tegas Mojtaba. Sikap keras kepala Mojtaba inilah yang menjadi penyebab Trump terus menekan Iran. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya memblokir laut untuk menghentikan ekspor minyak Iran.
Trump gak ingin Iran mendapat cuan besar dari Selat Hormuz sebelum menandatangani proposal. Tetapi Republik Islam Iran tidak menyerah dan terus melawan tekanan tersebut. Trump bahkan sudah mengirimkan kapal induk ketiga yang bersandar di Teluk Persia. Militer Laut Amerika Serikat juga mengepung pelabuhan-pelabuhan Iran dan menyita kapal yang bersandar. Trump menyebut ekonomi Iran akan tumbang dengan berlanjutnya blokade. Pria berambut pirang ini berani mengklaim Iran bakal jadi negara paling miskin jika tetap tidak mau tunduk. Ekonomi mereka runtuh, blokade ini luar biasa. Ekonomi mereka kacau, kita lihat saja berapa lama mereka bisa bertahan, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Bukan kejatuhan Iran yang didapatkan, kekuatan militer Amerika justru mengalami krisis hebat. Pengepungan Angkatan Laut Paman Sam malah nggak kunjung membuahkan hasil. Bertahannya armada AS di Selat Hormuz malah bikin biaya operasional membengkak. Sekali jalan, kapal induk Paman Sam bisa mengeluarkan biaya 6,5 juta dolar atau setara 109 miliar rupiah per hari. Partai Demokrat bahkan menggugat Trump jika tetap bersikukuh melanjutkan perang melawan Iran. Gugatan tersebut baru akan dilayangkan jika Trump menyerang Iran di awal Mei ini. Sebaliknya, Iran yang disebut Trump ekonominya bakal hancur justru semakin menunjukkan dikdayanya. Republik Islam Iran bahkan membuat senjata baru yang diklaim bisa bikin musuh ketakutan. Hal ini disampaikan oleh Shahram Irani selaku Komandan Angkatan Laut Iran. Shahram menyebut dampak dari senjata ini sangat dahsyat dan bisa mempengaruhi psikologi. Dan itu tepat di sebelah mereka juga. Saya harap mereka tidak mengalami serangan jantung, kata Shahram Irani. Apalagi Iran menunjukkan agresivitasnya di saat perundingan dengan Amerika belum menemui titik terang. Korps Garda Revolusi Islam Iran memamerkan drone Shahid 136 generasi terbaru. Foto-foto yang diambil Emad Yeganehdos ini menunjukkan bahwa drone Shahid 136. Drone ini diklaim sudah upgrade dengan daya jelajah yang tinggi dan hulu ledak besar. Selain drone, Iran juga memperlihatkan koleksi rudalnya yang tersimpan di ruang rahasia. Koleksi rudal-rudal dari Qasim, Khorramshahr 4 hingga Fatah masih cukup melimpah. Senjata baru ini bahkan diklaim punya penetrasi yang sulit dicegat dan bisa membakar armada para musuh. Bahkan senjata Iran diklaim jauh lebih efektif untuk menghancurkan para musuh. Aaron David Miller menyebut Trump harus waspada dengan senjata baru dari Iran. Analisis dan mantan diplomat Amerika Serikat ini mengatakan perang dengan Iran sudah berubah. Perang ini telah berubah dari perang pilihan Trump menjadi perang yang tak terhindarkan, kata Aaron David. Nyali Amerika ciut, pilih mundur dengan memalukan. Ucapan Trump yang menyebut ekonomi Iran bakal anjlok justru menjadi senjata makan tuan. Iran yang tidak mau mundur dari Selat Hormuz seolah mendapat durian runtuh. Pengepungan yang dilakukan Angkatan Laut Amerika terhadap pelabuhan Iran tak membuahkan hasil. Sebaliknya, kapal perang Amerika Serikat justru mundur dari Selat Hormuz. Abaikan videonya yang ditulis sebagai ilustrasi AI. Fokus pada isi berita tersebut. Akun ini menuliskan jika kapal induk terbesar Amerika Serikat yakni USS Gerald R. Ford terlihat melarikan diri. Jika kamu masih ragu dengan sumber beritanya, kami akan mencarikan yang lebih kredibel. Media The Washington Post merilis artikel yang menuliskan jika kapal ini menuju pelabuhan Virginia. Media lokal Paman Sam ini menulis kapal USS Gerald R. Ford akan tiba di Virginia pertengahan Mei mendatang. Penarikan kapal induk ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan Trump menarik mundur kapal USS Gerald R. Ford? Apakah ini menjadi pertanda bahwa sebenarnya Amerika Serikat tidak siap melanjutkan perang? Penarikan kapal induk USS Gerald R. Ford di perairan Timur Tengah diduga karena sudah babak belur. Tak terhitung militer Iran melancarkan serangan hingga membuat kapal ini rusak. Bahkan kapal ini sempat kabur ke Yunani saat perang dengan Iran bergejolak di bulan lalu.
Tetapi Trump masih saja memaksa kapal USS Gerald R. Ford untuk tetap bertahan. Kapal ini diduga kuat rusak parah dan perlu perbaikan sehingga dibawa ke Amerika Serikat. Malapetaka ini telah membuat ratusan awak dan karyawan kapal terserang penyakit berbahaya. Pasalnya saluran toilet kapal ini sempat buntu sehingga menyebabkan kotoran prajurit perhamburan. Sebuah video menjijikan ini memperlihatkan toilet yang menyemburkan air bercampur kotoran berwarna coklat. Mark Warner mengomentari perginya kapal US Gerald R. Ford. Senator dari Partai Demokrat ini menyemprot Trump yang nggak becus mengurus kapal induk. Kapal Ford dan awaknya telah berada di ambang kehancuran setelah hampir setahun berlayar di laut. Dan mereka harus menanggung akibat dari keputusan militer yang ceroboh dari Presiden Donald Trump, tegas Warner. Gak hanya Warner, tim Kane juga merasa prihatin melihat nasib kapal US Gerald R. Ford. Saya sangat prihatin dengan lamanya penugasan USS Gerald R. Ford. Pasti sangat berat dampak mental dan fisik yang semakin membebani para pelaut kita akibat penugasan yang panjang dan ketidakpastian ini. Kecam Kane. Mundurnya kapal Gerald R. Ford dari perairan Iran justru semakin menyudutkan Amerika Serikat. Kekuatan militer Laut Paman Sam tentu berkurang drastis tanpa kehadiran kapal ini. USS Gerald R. Ford bisa mengangkut 75 pesawat tempur hingga menampung 4.000 prajurit. Lantas mampukah Iran memanfaatkan celah ini agar bisa memukul mundur pasukan AS? Dengan dipukul mundur pasukan Paman Sam, maka Selat Hormuz yang awalnya diblokir bisa segera dibuka. Iran pastinya akan mendapat dukungan dari berbagai negara. Mengingat Selat Hormuz begitu vital yang menjadi salah satu penopang perdagangan dunia. Eropa yang menjadi terpukul dengan penutupan Selat Hormuz saat ini. Rompi parasut mencegah kamu dari masuk angin saat berlibur. Cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Iran berpotensi dibantu Rusia Cina jika perang kembali pecah. Penarikan kapal induk USS Gerald R. Ford semakin mempertegas jika militer Amerika Serikat tidak sekuat yang kita kira. Semua keputusan saat ini ada di tangan Presiden Donald Trump. Apakah Trump ingin kembali melanjutkan konfrontasi atau memilih menerima proposal Iran? Di poin pertama kita sudah menjelaskan bahwa Trump tetap terus memberikan ancaman. Jika itu yang dipilih Trump, maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh Amerika Serikat. Rusia disebut-sebut tidak akan membiarkan sekutunya yakni Iran terus menderita. Bersumber dari CNBC Indonesia, Vladimir Putin masih dengan komitmennya membantu Iran. Bahkan Presiden Rusia ini mengeluarkan peringatan keras agar Trump segera menyelesaikan konfliknya. Konsekuensi mengerikan jika pertempuran kembali pecah di tengah masa gencatan senjata yang sangat rapuh ini, tegas Putin. Sebagai informasi, pihak Kremlin mengungkapkan Rusia telah menghubungi Trump lewat sambungan telepon. Dalam percakapan 1,5 jam, Putin menegaskan permusuhan bisa menjadi langkah berbahaya bagi stabilitas global. Putin mengatakan kepada Trump bahwa permusuhan yang diperbarui akan menjadi bahaya dan tidak dapat diterima, terutama operasi darat apapun di wilayah Iran, tegas Putin. Peringatan ini dilontarkan oleh Putin setelah Trump secara resmi menolak proposal Iran. Pria kelahiran Moskow ini telah mendesak Trump agar bisa membuka blokade Selat Hormuz. Republik Islam Iran juga mendesak Tiongkok untuk segera membantu. Teheran meminta Beijing mengambil peran yang lebih besar sebagai mediator. Mohammad Amersi mengungkapkan Iran sedang dalam tekanan yang luar biasa. Filantropis dan pengusaha asal Persia ini meminta Tiongkok untuk segera turun gunung menyelesaikan konflik 100% mutlak. Iran menginginkan Cina. Jika Cina benar-benar ingin dihormati sebagai kekuatan yang sedang bangkit, mereka harus menyingsingkan lengan baju dan melakukan sesuatu. Ini bukan berarti memihak Iran. Mereka perlu menyampaikan kebenaran yang pahit kepada Iran dan juga pergi ke Amerika Serikat mengatakan, "Dengar, kami berada dalam posisi yang dipercaya Iran," kata Amersi. Meski meminta bantuan ke sekutu terdekatnya, Iran juga menyambut eskalasi pertempuran baru.
Ancaman demi ancaman yang dilayangkan Trump gak membuat garda revolusi gentar. Maksud Pezeshkian berani mengejek apa yang dilakukan oleh Trump memblokir Selat Hormuz merupakan tanda kekalahan. Apa yang saat ini terjadi dengan dalih blokade laut hanyalah kelanjutan dari operasi militer terhadap sebuah negara yang hanya sedang menanggung konsekuensi atas keteguhannya dan kemerdekaannya. Kelanjutan dari pendekatan yang tidak adil ini tidak dapat ditoleransi, tegas Pezeshkian. Sepatu sneakers dari Aieso kini turun harga mulai dari 200 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pecahnya perang Amerika Serikat Iran di tengah perundingan yang tidak pasti. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah eskalasi akan terjadi dalam waktu dekat? Apa langkah yang bakal diambil Donald Trump jika perang ini benar-benar pecah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.